Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam video pembelajaran mata kuliah Etika Profesi dan Profesional Kerja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pertemuan 13, di mana materinya masih sama dengan pertemuan 12, yaitu masih membahas tentang pelayanan pelanggan bermutu jilid 2. Seperti yang kita ketahui, atau yang pernah kita bahas di minggu pada pertemuan 12, pelayanan adalah suatu aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan memberikan manfaat bagi konsumen pada suatu waktu dan tempat yang spesifik. Service excellence sudah merupakan strategi dalam kompetisi organisasi di pasar untuk mempertahankan posisi tawarnya. Begitu banyaknya organisasi yang menawarkan produk dengan spesifikasi sama namun melalui kemasan dan pelayanan berbeda dapat memberikan keunggulan pemasaran dibandingkan lainnya. Perasaan pelayanan atau dikenal dengan istilah sense of service adalah komitmen dan paradigma perusahaan dalam memenuhi kebutuhan yang selalu berubah keinginan dan harapan dari para konsumen dan pelanggannya melalui produk dan layanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan bermutu atau yang dikenal dengan istilah service excellence adalah satu alat perang bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif di pasar. Produk dan jasa yang ditawarkan selain harus memiliki keunggulan kualitas, juga perlu didampingi cara-cara kreatif dan inovatif dalam pelayanan bermutu. Nah, bagaimana melayani pelanggan? Dengan mendengarkan mereka kah? Dengan memberikan janji kepada mereka kah? Atau dengan selalu memanjakan mereka? Tidak ada yang salah dari cara itu, karena pelanggan memang menjadi suatu kebutuhan dari keharusan yang dimiliki sebuah bisnis. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus tahu bagaimana mereka melayani dan membuat pelanggan mereka senang berbisnis dengannya. Dan apa saja caranya? Berikut beberapa di antaranya. Cara yang pertama adalah dengan mengetahui 5 langkah dalam pelayanan pelanggan bermutu. Langkah yang pertama adalah benar-benar mendengarkan pelanggan. Seorang pelanggan yang datang pada bisnis Anda tentu menginginkan sebuah solusi dari masalah yang mereka miliki. Ketika pelanggan bercerita dan mengeluhkan sebuah masalah, maka tugas perusahaan adalah mendengarkan mereka dengan baik dan memperhatikan setiap detail kebutuhan pelanggan. Jangan pernah sekalipun menyela ucapan pelanggan. Dengarkan dan perhatikan apa saja yang mereka ingin sampaikan. Setelah mendengarkan dengan baik, perusahaan bisa dengan mudah menawarkan solusi kepada mereka. Langkah yang kedua, jangan mengabaikan pelanggan. Pelanggan hanya ingin dilayani dengan cepat. Bahkan jika jawaban tidak dapat dikirimkan segera, mereka masih tetap ingin mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Jangan pernah mengabaikan setiap pertanyaan pelanggan dan jangan sampai mengingkari setiap janji yang dibuat kepada pelanggan. Buatlah janji yang mudah untuk dipenuhi. Langkah ketiga adalah mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Perusahaan pasti sadar bahwa melayani pelanggan bukanlah hal yang mudah. Mendengarkan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan tentu tidaklah mudah. Perusahaan juga tidak bisa memastikan bahwa segala kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan cepat. Tapi ini bukan berarti tidak mau mendengarkan atau bahkan mengabaikan permintaan pelanggan. Perusahaan bisa mengakomodasi setiap permintaan pelanggan. Meskipun banyak dan tidak mungkin, pelanggan akan tetap menjadi brand ambassador potensial bagi bisnis perusahaan. Langkah keempat adalah membangun kepercayaan.
Banyak cara yang dapat dilakukan dalam upaya membangun kepercayaan bagi pelanggan. Perusahaan memang harus terus memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari mendengar hingga memenuhi janji kepada pelanggan. Ketika mampu memberikan apa yang pelanggan inginkan dan terus memberikan pelayanan terbaik, secara otomatis pelanggan akan mempercayai apa yang ditawarkan. Dan yang terakhir, langkahnya adalah hidupkan nilai perusahaan. Untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan akan bertahan lama di pasaran, perusahaan harus bisa menghidupkan nilai perusahaan. Salah satu caranya yaitu melalui pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan dapat menunjukkan apa dan bagaimana bisnis perusahaan melalui tata cara dan teknik dalam melayani pelanggan dan memenuhi kebutuhannya. Setiap karyawan yang dimiliki harus tahu cara ini, karena tidak menutup kemungkinan mereka akan bertemu dengan salah satu pelanggan di luar sana. Nah, itu tadi adalah 5 langkah yang harus diketahui dalam pelayanan pelanggan bermutu. Setelah tadi mengetahui cara yang pertama, yaitu 5 langkah dalam pelayanan pelanggan bermutu, cara yang kedua adalah dengan mengetahui 4 langkah dalam proses mengambil hati pelanggan. Langkah yang pertama adalah sampaikan sikap positif. Sikap adalah suatu keadaan pikiran yang dipengaruhi oleh kecenderungan perasaan, pikiran, dan tindakan. Sikap yang disampaikan biasanya akan sama dengan sikap yang akan diterima kembali. Sikap positif biasanya dapat terlihat dalam penampilan, bahasa tubuh, nada suara, dan keahlian dalam bertelepon. Langkah yang kedua adalah kenalilah kebutuhan pelanggan. Saat melayani para pelanggan, penting untuk mengetahui siapa pelanggan kita, apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang dipikirkan oleh pelanggan, apa yang dirasakan oleh pelanggan, apakah pelanggan puas, dan apakah pelanggan akan kembali lagi. Langkah yang ketiga adalah penuhilah kebutuhan pelanggan. Ada 4 macam kebutuhan dasar pelanggan, yaitu kebutuhan untuk dipahami, merasa diterima, merasa penting, dan kebutuhan akan kenyamanan. Dan langkah yang terakhir adalah pastikan pelanggan kembali lagi. Sejumlah data statistik memperlihatkan alasan menghilangnya pelanggan dalam berbagai perusahaan. 1% pelanggan telah meninggal, 3% pindah tempat tinggal, 4% menghilang dengan sendirinya atau secara alami, 5% berpindah menuruti anjuran teman, dan 9% bisa memperolehnya. Alhamdulillah selesai sudah untuk pembahasan pertemuan 13. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.